Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Yuni Sukmawati. Kali ini aku akan membahas materi yang sama, topiknya seputar pembelajaran ya. Oh iya, nanti jika kalian mendengar suara hewan atau apapun itu, saya mohon maaf ya, karena memang rumah saya di desa, jadi saya mohon maaf. Oke teman-teman, pasti kalian penasaran kan saya akan bahas apa? Oke, simak lanjutannya ya. Baik teman-teman, di videoku kali ini aku akan membahas materi tentang model pembelajaran menurut rumpun ya. Sebelumnya pasti kalian mengenal istilah model bukan? Seperti model sepatu, model baju, model rumah, atau model yang lainnya. Model ini bisa disebut dengan pola ya. Biasanya model atau pola itu dibuat untuk merancang, untuk membuat sesuatu dan melaksanakan suatu kegiatan agar tercipta sesuai dengan keinginan semula. Nah, dalam suatu pembelajaran kita juga perlu model ya. Model dalam pembelajaran itu biasanya disebut dengan model-model pembelajaran menurut rumpun. Sebelum kalian mengetahui apa itu model pembelajaran, kalian perlu tahu nih apa aja komponen-komponen yang ada dalam suatu pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, di mana dapat diartikan sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih umum dan melatar belakangi suatu metode. Contohnya ini, siswa harus aktif di kelas dan tentunya guru itu harus memberikan metode-metode sesuai dengan pembelajarannya. Kedua, ada strategi pembelajaran, di mana sifatnya ini masih konseptual ya, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih berupa rencana dan belum dapat dioperasikan secara langsung. Misalnya, strategi pembelajaran kelompok. Nah, di dalam strategi pembelajaran kelompok itu pasti membutuhkan metode diskusi, metode tugas, dan metode eksperimen. Ketiga, ada metode pembelajaran, di mana metode ini adalah cara yang digunakan untuk mewujudkan strategi pembelajaran yang telah direncanakan dan disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mewujudkan suatu tujuan pembelajaran itu. Nah, misalnya ini menggunakan metode berpidato. Ada siswa yang pidato dengan menggunakan pengeras suara karena memang kualitas suaranya itu tidak terlalu tinggi, dan ada pula siswa yang tidak membutuhkan pengeras suara karena memang suaranya itu volumenya sudah tinggi ya teman-teman. Keempat adalah teknik pembelajaran, di mana teknik ini adalah cara yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Misalnya, guru menerapkan dengan metode berceramah dengan siswa yang jumlahnya besar dan siswa yang jumlahnya kecil. Pasti guru menggunakan teknik-teknik yang berbeda ya, walaupun metodenya sama berceramah. Nah, di samping itu guru harus memperhatikan dengan kondisi siswa, lingkungan, sarana prasarana, dan yang lebih penting lagi adalah tergantung pada kondisi guru tersebut untuk mempraktikkan teknik-teknik pembelajaran yang digunakan dalam metode pembelajarannya. 5 adalah taktik pembelajaran, di mana taktik ini adalah cara seorang guru dalam menggunakan metode atau teknik suatu pembelajaran. Misalnya, seorang guru menggunakan metode ceramah dengan diselingi humor karena memang beliau memiliki bakat humor yang tinggi. Di samping itu, ada guru yang menggunakan metode ceramah dengan media elektronik karena memang menguasai bidang itu. Jadi, gaya atau taktik guru dalam melakukan pembelajaran ini dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, serta kepribadiannya. Jadi, kita bisa mengetahui ciri khas dari masing-masing guru tersebut. Nah, sebelum kalian masuk ke model-model pembelajaran, kalian harus mengetahui apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi model pembelajaran itu. Yang pertama ada sintakmatik. Sintakmatik ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, sintakmatik dalam model pembelajaran ini adalah tahap-tahap kegiatan dari setiap model pembelajaran dan sifatnya harus urut ya teman-teman. Contohnya, seorang guru harus memberikan materi dulu, lalu menerapkan dan melakukan simulasi. Yang kedua adalah sistem sosial, di mana seorang guru harus bisa mempertimbangkan sistem sosial apa yang cocok diterapkan di kelasnya, misalnya seperti kegiatan dialog bebas. Karena di dalam suatu kegiatan pembelajaran ini pasti terjadi interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, kegiatan interaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu latar belakang yang berbeda, kematangan individu yang berbeda, kepribadiannya, dan bahkan dipengaruhi oleh etnis atau jenis kelamin yang berbeda.
Ketiga adalah prinsip reaksi, di mana dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memberikan respon kepada siswa dengan prinsip reaksi ini. Misalnya, saat kegiatan pembelajaran siswa mengalami kesulitan, maka guru harus memusatkan perhatian siswa tersebut kepada contoh di sekitar lingkungan itu yang lebih spesifik agar siswa mampu memahami materi tersebut. Keempat adalah sistem pendukung yang meliputi segala sarana, alat, dan bahan yang digunakan untuk mendukung model pembelajaran itu. Anda tidak akan bisa menerapkan model pembelajaran tertentu secara efisien dan efektif jika sarana pendukungnya itu tidak memadai. 5. Ada dampak instruksional dan dampak pengiring, di mana arti dari dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai secara langsung dengan cara mengarahkan siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu juga terjadi dampak pembelajaran yang tidak direncanakan, itu namanya dampak pengiring. Nah, jadi Anda tidak akan bisa menentukan model pembelajaran seperti apa sebelum Anda menentukan semua tujuan pembelajaran itu. Oke teman-teman, setelah kalian memahami unsur-unsur dan komponen-komponen dalam pembelajaran, kita langsung masuk ke intinya ya, yaitu model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu artinya adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Anda sebagai calon guru atau guru harus memahami model-model pembelajaran guna melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan Anda terapkan nanti itu berjalan efektif dan efisien. Oke teman-teman, rumpun model-model pembelajaran ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah rumpun model pengolahan informasi, di mana rumpun ini menitik beratkan pada dorongan internal dari siswa itu sendiri untuk memahami dirinya sebagai sumber informasi, dan dia akan mengorganisasikan informasi itu sebagai sumber data, di mana siswa tersebut akan mendapatkan suatu permasalahan atau merasakan suatu permasalahan itu, kemudian dia akan mencari solusi dan mengungkapkan solusi tersebut dengan keterampilan berbahasanya. Beberapa model-modelnya, yang pertama adalah model berpikir induktif. Menurut ini ya, model ini dirancang untuk pengembangan proses mental induktif dan penalaran akademik atau pembentukan teori. Yang kedua adalah model inquiry ilmiah, di mana model ini mengajarkan siswa untuk disiplin, memahami permasalahan sosial, dan mengajarkan bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan sosial tersebut. Ini menurut ini ya. Yang ketiga adalah latihan inquiry. Model ini mengajarkan siswa untuk memahami penalaran kausal, mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis dan konsep. Keempat adalah penemuan konsep, yaitu untuk mengembangkan penalaran induktif siswa, perkembangannya, dan kemampuan untuk menganalisis suatu konsep. Kelima adalah pertumbuhan kognitif. Ini untuk mengembangkan perkembangan intelektual siswa, terutama untuk penalaran logisnya siswa dan dapat diterapkan pada perkembangan sosial dan moral siswa. Yang keenam adalah penata lanjutan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk memperoleh informasi serta meningkatkan kemampuannya itu untuk mengaitkan dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah memori, di mana model ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat sesuatu. Kedua adalah rumpun model personal, di mana dikembangkan berdasarkan pandangan tentang diri siswa itu sendiri, dan setiap pendidikan itu diupayakan agar siswa dapat memahami dirinya sendiri dengan baik serta bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Model-model pembelajarannya, yang pertama adalah model pembelajaran tanpa arahan. Menurut ahlinya sendiri, dia meyakini bahwa hubungan antar manusia yang bersifat positif itu dapat menjadikan manusia itu tumbuh. Maka dari itu, pembelajaran seharusnya didasarkan pada konsep hubungan antar manusia, bukan pada konsep mata pelajaran, cara berpikir, atau sumber-sumber intelektual yang lainnya. Yang kedua adalah model sinektik, di mana model ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa itu sendiri maupun secara individu atau berkelompok. Yang ketiga adalah model latihan kesadaran, di mana model ini dibuat
untuk membantu siswa mengenali perasaannya dengan cara berperilaku yang berhubungan dengan inklusi, kontrol, dan kasih sayang. Dan juga model ini dibuat untuk membantu siswa mengatasi masalah perkembangannya, terutama untuk meningkatkan kesadaran diri dan juga membantu siswa untuk bertanggung jawab berdasarkan resiko atas pilihannya itu sendiri. Keempat adalah model pertemuan kelas, di mana model ini dibuat untuk bertujuan meningkatkan pemahaman diri siswa dan juga pemahaman tentang berkelompok sosial. Ketiga adalah rumpun model sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara siswa dengan masyarakat atau orang lain, dan juga berfokus pada proses bahwa realita itu adalah negosiasi sosial. Model-modelnya adalah yang pertama, model kerja kelompok. Model ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa berperan dalam kelompok, di mana model ini ditekankan pada kemampuan intrapersonal siswa untuk berkomunikasi dan keterampilan inquiry ilmiah. Yang kedua adalah model inquiry sosial, di mana model ini saat siswa berkelompok dan berdiskusi, muncul suatu pertanyaan itu akan dikumpulkan sebagai proposisi yang layak untuk diajukan. Yang ketiga adalah model jurisprudensial. Model ini dibuat untuk membantu siswa memecahkan atau mengatasi permasalahan tentang perbedaan pandangan dan isu-isu kontroversial yang ada. Di sini dibutuhkan siswa yang mampu berbicara dan bisa menegosiasikan perbedaan-perbedaan di antara mereka itu. Yang keempat adalah model bermain peran. Di sini dibuat untuk membantu siswa mengetahui makna pribadi dan memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Yang terakhir adalah model simulasi sosial. Di sini membantu siswa untuk melakukan pekerjaan sesuai target yang telah diinginkan. Kemudian siswa tersebut mendeteksi kesalahan-kesalahannya, kemudian menjadikan kesalahan tersebut sebagai acuan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah rumpun model sistem perilaku, di mana rumpun model ini lebih menekankan untuk berfokus pada memperbaiki perilaku siswa agar baik dan sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat. Model-modelnya yang pertama adalah model manajemen dari akibat suatu perlakuan. Model ini seperti contohnya diberikan kepada siswa sebuah materi, dan disitu guru mengetahui perilaku atau respon bagaimana dari siswa merespon materi yang telah diberikan. Yang kedua adalah model kontrol diri, di mana sepenuhnya model ini berada di tangan siswa, karena model ini tidak dibutuhkan oleh lingkungan, melainkan dibutuhkan untuk merubah atau memperbaiki perilaku siswa itu sendiri. Contohnya olahraga, bermain piano, dan lain-lain. Yang ketiga adalah model pengurangan stres dan model relaksasi, di mana di sini ditekankan pada seorang guru akan memberikan suatu metode relaksasi guna mengurangi kecemasan pada diri siswanya. Keempat adalah model latihan tegas, di mana menurut ahlinya, model ini dibuat agar siswa mampu mengungkapkan ekspresinya, perasaannya secara langsung dengan jujur. Nah, di samping itu akan terjadi interaksi sosial dengan orang lain dan bisa menghilangkan rasa kecemasan yang ada pada diri siswa. Yang kelima adalah model desensitization, di mana model ini dibuat untuk membantu siswa menghilangkan kecemasan yang ada pada dirinya dengan cara relaksasi. Karena dianggap beberapa siswa sering mengalami kecemasan pada saat ia ingin melakukan tes, simulasi, atau mengerjakan soal-soal apapun itu, maka dari itu diperlukan metode relaksasi ini agar kecemasan siswa itu bisa hilang dan bisa meningkatkan belajarnya. Yang terakhir adalah model latihan. Model ini dibuat untuk merancang, demonstrasi, praktik, dan umpan balik. Menurut ahlinya, model ini dibuat untuk mendeskripsikan siswa berdasarkan perilakunya yang muncul dan juga membantu siswa tersebut misalnya dalam kesulitan bidang matematika, kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu materi yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.